Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la bainana shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kami akan menyampaikan babu haqqil walad alal walid. Bab haknya anak terhadap orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh dan setunggal hadisipun kullu mauludin yulatu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Orang tuanya yang menjadikan anak tersebut Yahudi, Majusi atau Nasrani. Terus anak itu suci. Yang menjadikan anak itu akan Islam, Yahudi, Majusi, Nasrani itu adalah orang tuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis lain, min haqqil walad alal walid salah satu asya. Dari haknya anak dari orang tua, salah satu asya, ada 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu idza walada. Yang pertama, hendaknya memberi nama yang baik apabila anak itu sudah lahir. Jangan belum lahir sudah dikasih nama. Di sini idza walada. Wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Yang kedua yaitu mengajari anak tentang kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Idza aqala, manakala anak itu sudah punya akal. Kalau belum punya akal jangan diajarin. Cukup perkataan kalimat thayyibah. Wa yuzawwiju idza adraka. Yang ketiga, hendaknya menikahkan idza adraka, manakala anak itu sudah mengetahui oh ini anak cantik, oh ini anak jelek. Jadi tidak menunggu kejadian-kejadian. Kalau sudah dia gondol-gondol perempuan atau gondol laki-laki, cepat orang tua menyelamatkan anak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah cerita di mana waruya an Umar radhiyallahu taala anhu anna rajulan jaa ilaihi bi ibnihi faqala. Diriwayatkan dari Umar, semoga ridha Allah kepadanya, anna rajulan jaa ilaihi bi ibnihi. Ada seseorang laki-laki datang kepada Umar bi ibnihi, dengan bawa anaknya. Faqala, orang ini berkata kepada Umar, inna ibni hada ya'ikuni. Sesungguhnya anak saya ini durhaka kepada saya. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu lil ibni. Umar berkata kepada anak tersebut, amma takhafullaha fi uquqi walidak.
fi uquqi walidik, kamu tidak takut kamu durhaka kepada orang tuamu. Fa inna min haqqil walid kadza wa min haqqil walid kadza. Faqala al ibn ya amiral mu'minin amma lil ibni ala walidi haqqun. Umar berkata, fa inna min haqqil walid kadza. Sesungguhnya haknya orang tua itu seperti ini. Haknya orang tua itu seperti ini. Faqala al ibn. Kemudian anak ini berkata, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang mukmin, ama lil ibni ala walidi hakun. Apakah anak itu punya hak daripada orang tua? Qala na'am. Umar menjawab, iya, anak itu punya hak daripada orang tua. Hakkuhu alaihi ayyastanjia ummahu, yakni la yatazawwaj imra'atan dani'atan likai la yakuna lil ibni ta'yirun biha. Haknya anak itu hendaknya bapak ayyastanjina ummahu, memilih ibu atau perempuan yang baik. La yatazawwaj imra'atan dani'atan, laki-laki itu jangan sampai menikahi perempuan yang hina. Likaila yakuna lil ibni ta'yirun biha, agar apa? Anak itu tidak dicaci karena ibunya. Niki terusé Umar bin Khattab. Qala wa hassana ismahu wa yu'allimahul kitab. Yang kedua, wa hassana ismahu, memberi nama yang bagus. Jangan sampai memberi nama yang jelek. Yang ketiga, wa yu'allimuhul kitab. Hendaknya mengajari Al-Quran. Orang tua hendaknya mengajari Al-Quran. Jangan dibiarkan anak tidak bisa membaca Al-Quran. Faqala al-ibn. Kemudian anak tadi berkata kepada Umar, fawallahi ma istanjaba ummi wa ma hiya illa sanadiyatun istaraha bi arba'ati mi'ati dirhamin. Anak tadi berkata, demi Allah wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ma istanjaba ummi, tidaklah ibu saya ini adalah orang yang jelek. Wa ma hiya illa sanadiyatun istaroha, dia adalah seorang budak yang dibeli oleh bapak saya bi arba'ati mi'ati dirhamin, dengan seharga 400 dirham, kemudian dinikahi. Wala hassana ismi sammani ja'lan dzikrul hafaish, dan tidak memberi nama saya dengan nama yang baik kecuali nama yang memalukan. Wala 'allamani min kitabillahi ilaihi, wala 'allamani min kitabillahi ayatan wahidatan, dan bapak saya tidak mengajari saya satu ayat pun dari Al-Quran. Faltafata Umar radhiyallahu ta'ala anhu ilal ab wa qala taqulu in ibnun ya'ikuni faqad aqaqta qabla ayya'iqa kum anni. Kemudian Umar bin Khattab melihat kepada bapaknya dan berkata, kamu mengatakan bahwa anakmu durhaka, tapi kamu sudah melakukan durhaka kepada anakmu. Ani, keluar kamu. Diusir orang tua tersebut. Terus salane anak niku adalah salane orang tua. Pintere anak itu juga pintere orang tua. Gobloke anak,
gobloke orang tua. Rusake anak, rusake orang tua. Jadi jangan mengatakan anak durhaka kepada orang tua, ternyata orang tua yang melakukan durhaka kepada anak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita lain di mana annahu atahu rajulun yuhki an Abi Hafs As-Sakandi wa kana min ulama'i Samarqandi annahu atahu rajulun faqala. Ibnu Hafs itu didatangin, di mana Ibnu Hafs ini adalah seorang ulama Samarqand. Atahu rajulun faqala, didatangin oleh seorang laki-laki dan orang laki-laki itu berkata, inna ibni dorobani wa auja'ani, sesungguhnya anak saya ini memukul saya, wa auja'ani, dan menyakiti saya. Qala subhanallah al ibnu yadribu abahu, maha suci Allah, ada anak memukul orang tuanya. Qala na'am dorobani wa auja'ani, ya, anak memukul saya dan menyakiti saya. Faqala hal allam taul adab wal ilm. Kemudian Abu Hafs bertanya kepada orang tersebut, hal alam tahul adab wal ilm, apakah kamu mengajari sopan santun kepada anakmu? Apakah kamu mengajari ilmu agama kepada anakmu? Kemudian qala la, orang tadi menjawab, saya tidak mengajari sopan santun dan saya tidak mengajari ilmu agama. Qala fahal alam tahul Quran? Qala la, apakah kamu mengajari Al-Quran kepada anakmu? Tidak, kata orang tadi, tidak, saya ajari Al-Quran. Qala fa ayu amalin ya'malu ibn. Kemudian ditanya lagi oleh Abu Hafs, kemudian amal apa yang dikerjakan oleh anakmu? Qala az-zira'ah, anakku bekerja bercocok tanam atau bertani. Qala hal alim tali ayyi syai'in darabaka. Kemudian Abu Hafs bertanya, apakah kamu tahu kenapa anakmu itu memukul kamu? Qala la, saya tidak tahu kenapa anakku memukul saya. Qala fala'allahu hina asbaha wa tawajjaha ila zar'i wa huwa raqibun 'alal himari wathiranu baina yadayhi wal kalbu min khalfihi. Fala'allahu, seolah-olah hina asbaha, anak tersebut ketika bangun pagi, wa tawajjaha ila zar'i, kemudian berangkat untuk bercocok tanam, wa huwa raqibun 'alal himar, anak tersebut mengendarai himar, wasiranu baina yadahi wal kalbu min khalfih, ada kerbau di kanan kirinya, wal kalbu min khalfihi, dan di belakang ada anjing yang menggonggong, wa wala yuhsinul Qur'an fatagonna, sementara anakmu tidak kamu ajarin Al-Qur'an, fatagonna, anak tersebut menyanyi. Jadi anak tidak iso maca Al-Quran, yang keluar adalah nyanyian. Kemudian wa tu'radu lahu fi dzalikal waqt fadhanna annahu baqaratun. Kemudian dia merasa terganggu bahwa ada sapi yang menggonggong bersuara keras. Fahmadillahi haitsu la yuksir ra'saka, sehingga kamu harus bersyukur kepada Allah, lam yuksir ra'saka, anakmu itu cuma memukul, tidak memecahkan kepalamu. Terus oleh Abu Hafs disuruh bersyukur kepada Allah, di mana itu anak hanya cukup memukul dan menyakiti, belum sempat memecah kepalanya orang tua. Wa an Sabitin
Al-Banani rahimahullahu taala qala ruwiya anna rajulan kana yadribu abahu fi maudu'in faqila lahu ma hadha faqala al-abu khallu anhu fa inni kuntu adribu abi fi hadzal maudi. Ternyata usut punya usut anak yang memukul kepada bapaknya itu faqila lahu ma hadza faqala al-abu khulu anhu, biarkan anak itu memukul, fa inni kuntu adribu abi fi hadzal maudi, sesungguhnya saya pernah memukul bapakku di tempat ini. Terus hukum karma niki tetap berjalan. Lek wonten anak nyakiti tiang sepuh, wonten anak memukul orang tua, berarti dia pernah memukul orang tuanya. Ini fabtuli tabibni yadribuni fi hadzal maudi, maka kamu diuji sekarang, kamu dibalas sekarang, kamu telah memukul ayahmu di tempat ini. Hadza badakun wala lauma alaihi, ini adalah balasan dan tidak ada kehinaan bagi anakmu yang memukul orang tua. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, warwiya asy-Sya'bi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi, yakni la ya'muru bi amrin yakhafu minhu ayyasihi fihi. Sungguh Allah akan mengasihi, Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tua a'ana waladahu ala birrihi, yang menolong anaknya agar menjadi orang yang baik. Terus orang tua tidak boleh membiarkan anak begitu saja. Orang tua harus bertutur kata baik, orang tua harus memberikan contoh yang baik, orang tua harus mengajari agama, orang tua harus bisa memberikan contoh uswah yang baik, orang tua harus menciptakan lingkungan rumah yang dinamis, yang agamis. Jangan sampai terus tiang medunten niku beda lencak beda bru menah. Ya, anak itu akan melihat, anak itu akan meniru orang tuanya. Kemudian di dalam kitab Tangkihul Qaul disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, li ayyu adibar rajulu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'in, rawahu Tirmidzi. Hendaknya orang tua itu mengajari sopan santun anaknya, khairun min ayyatasaddaqa bisa'in, lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sok makanan. Kenapa? Qala al-Munawi li'annau idza adabahu sara af'aluhu min shadaqatihi al-jariyati. Imam Munawi itu mengatakan idza adabahu sarat af'aluhu min shadaqatihi al-jariyah. Kalau orang tua itu mengajari sopan santun anaknya, maka semua perbuatan yang sopan tersebut sorot sodaq min sodaqatihil jariyah, menjadi sodakoh jariyah. Wa sodaqatu bisoin yang qati' thawabuhu. Sementara bersedekah dengan satu sok makanan itu bisa terputus pahalanya. Tapi kalau anak diajari sopan santun dari kecil sampai tua, semua perbuatan anak itu menjadi amal sedekah orang tua. Jadi susah orang tua mengajari kebaikan dan sopan santun anak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya ruwiya an ba'di shalihin annahu kana la ya'muru ibnahu bi amrin. Ada sebagian riwayat orang-orang soleh bahwa
kana la ya'muru ibnahu bi amrin. Ada orang tua yang tidak pernah menyuruh anaknya. Wa kana idza taja ila syai'in ya'muru ghairah. Apabila orang tua itu membutuhkan sesuatu, dia menyuruh orang lain. Fasu'ila andalika, kemudian ditanya kenapa? Faqala inni akhafu inni law amartu ibni bidzalika ya'sini fi dzalika. Saya takut kalau saya menyuruh anak saya itu malah berbuat maksiat kepada saya. Fayastaujibun nar, kemudian dengan maksiat itu dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa ana la ahriku ibni binar, sementara saya tidak mau membakar anak saya dengan neraka. Ada kan orang yang menyuruh pelayan atau pembantu wonten. Biasanya anaknya dimanja. Kalau di seperti itu kan ya akhirnya anak tersebut tidak bisa mengerti, tidak bisa membantu orang tua. Memang anak itu kata Sayyidina Ali ada 3 fase. Anak 0 sampai 7 itu seperti raja. 8 sampai 15 tahun itu kal asiri awil abdi. Anak itu seperti budak atau tawanan. Umur 8, umur 5 sampai 15, anak itu ditawan. Seperti budak. Cong kol 10 kudu tedung. Cong kol 4, kol setengah 4 kudu ngaji. Cong bektoh bejeng jemaah ke masjid. Harus ditawan. Kemudian umur 16 sampai 21 itu kasohib seperti konco. Umur 16 sampai 21 itu seperti teman. Sudah waktunya diajak untuk bekerja. Sudah waktunya diajak untuk menata masa depan. Apa cita-cita orang tua di masa depan. Jadi harus ngertos. Orang tua harus mengerti psikologi anak. 0 sampai 7 itu seperti raja. Dia minta makan, dia kencing sembarangan, dia buang air sembarangan. Dia seperti raja. Bagaimana raja? Ya, orang tua harus menjadi budak seorang raja. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Waruya an Khalaf bin Ayyub wa hada wa qala al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala tamamul muru'ati man barra walidayhi wa wasala rahimahu wa akrama ikhwanahu wa hasuna khuluquhu min ahlihi ma'a ahlihi wa waladihi wa khuddamihi. Dari kesempurnaan kewibawaan man barra walidayhi, yaitu orang yang berbuat baik kepada orang tuanya. Wa wasala rahimahu wa akrama ikhwanahu. Kemudian dia mau menyambung silaturahim. Wa akrama ikhwanahu, memuliakan saudara-saudaranya. Wa hasuna khuluquhu ma'a ahlihi wa waladihi. Dia membaguskan sopan santunnya bersama keluarga dan anaknya. Wa khuddamihi, dan pelayannya. Anas bin Malik itu para rawuh para sederek sedaya pernah menjadi pembantunya Kanjeng Nabi. Khadamtu Nabi asyra sanawat walam yakul li lima taf'al kada wa lima la taf'al kada. Anas bin Malik itu pernah jadi pembantunya Kanjeng Nabi. Tapi Rasulullah itu tidak cerewet. Kenapa kamu Anas kok mengerjakan ini, kok tidak mengerjakan ini? Tapi Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Kalau memang tidak benar, langsung dicanda oleh Rasulullah. Dikasih contoh oleh Rasulullah. Itu lebih baik ya, memberikan pengertian dan ilmu pengetahuan kepada pelayan atau kepada anak-anaknya. Daripada ngomel terus tapi dia tidak bisa memberikan contoh yang baik.
wa ahrasa dinahu wa aslah malahu, kemudian menjaga agamanya, wa aslah malahu, memperbagus hartanya, wa anfaqa min fadlihi, menginfakkan dari kelebihan hartanya, wa hafidha lisanahu, yang memelihara lesannya, wa lazima baitahu, dan menjadikan rumahnya sebagai rumah kal jannah, seperti surga. Jadi rumah bagaimana caranya dijadikan seperti surga. Nyaman anaknya di dalam, tidak keluar. Anak-anak sekarang ini kerasan di luar, karena di rumahnya tidak merasa seperti surga. Coba orang tua pandai, dia akan memberikan makanan yang lengkap, kemudian buku-buku yang lengkap, kemudian tempat ibadah yang nyaman. Fa insya Allah anak itu akan kerasan di dalam rumah. Yakni yakunu muqbilan ala amalihi wala yajlis ma ahlil fudul. Ya, anak tersebut menerima dengan perbuatan orang tuanya wala yajlis ma ahlil fudul, dan tidak berteman dengan orang-orang ahlil fudul. Ahlil fudul itu banyak ngomong. Jangan berteman dengan banyak omong. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Rasul, beliau bersabda, arbaun min sa'adatil mar'i, ada 4 faktor kebahagiaan seseorang, antakuna zaujatuhu sholihatan. Yang pertama, hendaknya memiliki istri yang soleha. Ya, istri soleha niku kados napa, Bu? Ida nadorta sarotka, apabila dilihat menyenangkan. Wa ida amarta atau atta, apabila disuruh dia mentaati. Wa ida gibta hafidot fi farjiha wa malika, ketika ditinggal bekerja dia bisa menjaga harga dirinya, bisa menjaga kemaluannya, dan bisa menjaga harta kekayaan orang tua. Harta kekayaan suaminya. Terus ini tanda-tanda kalau sudah seperti itu, kata Rasulullah, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka kata Rasulullah, kalau sudah menjadi istri yang soleha, maka Rasulullah mengatakan udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah dari pintu surga yang kamu inginkan. Yang kedua, tanda kebahagiaan seseorang itu wa auladuhu abroron, anaknya soleh, anaknya baik. Ada orang tua itu sengsara dengan anaknya. Saya masih ingat orang tua saya itu menyampaikan ketika saya mendapatkan musibah di pondok, mau diusir. Orang tua saya ngomong, saya ini jatuh miskin dan kaya ada di anak. Saya ini mulia dan hina ada di anak. Saya bisa masuk surga dan masuk neraka ada di anak. Langsung kula eling-eling terus. Bagaimana saya bisa memuliakan dan membahagiakan serta mengantarkan orang tua ke surga Allah. Bangkit kula. Akhirnya memperbaiki diri, diterima malih kali Pak Kiai, akhirnya keluar dengan berbagai macam prestasi. Orang tua saya bangga dengan itu. Mula para rawuh, para sederek sedaya, ayo berusaha keras untuk menjadikan anak itu anak yang soleh. Caranya tirakat, jenengan dongaaken saben waktu, bahkan jenengan posoi anak tersebut, jenengan anterkan ke tempat-tempat ngaji, pun sampai dicul ngoten mawon. Lari sak mangke lek dicul ketemu koncone dijak nang JMP, berangkat nang JMP. Nggih, jenengan teraken, jenengan jemput. Terus tangkihul qaul di sini, an-nadru ilal aulad kan nadri ala wajhi nabiyhi. Melihat wajahnya anak
itu seperti melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus jenengan ningali anak jenengan tingali wajahnya, jenengan tingali semua organ tubuhnya. Itu kata Imam Nawawi di dalam kitab Tangkihul Qaul, an-nadru ila wajhi al-aulad kan nadri ila wajhi an-nabi. Melihat wajahnya anak seperti melihat wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua sekarang banyak melihat artis, tidak melihat anaknya. Dia lebih senang melihat artis-artis Jepang, artis-artis di Cina. Ya. Lebih baik melihat yugane kula panjenengan sedaya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang selanjutnya wa khulaqa'uhu sholihin. Tanda kebahagiaan seseorang itu teman-temannya orang baik. Anake sampean tingali iki koncoane ambek sapa. Lek koncoane ambek arek-arek sing mboten seneng ngaji langsung dikat, langsung dicegah. Kalau anak itu berteman dengan anak-anak yang suka ngaji, suka berbuat kebaikan, jenengan biarkan, jenengan pantau pun sampai lepas. Lepas penglihatan dan pengawasan. Dan yang terakhir yaitu wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, yakni hendaknya mata pencaharian orang tua itu ada di negaranya. Jangan sampai mencari rezeki jauh dari anak. Ya, kula niku ngerawat yuga-yugane tiang TKW TKI ten pondok niku. Di mana orang tuamu wonten ten Mekah, di mana orang tuamu ada di Malaysia. Begitu ada masalah iki ya apa carane bermusyawarah. Nggih. Terus para rawuh para sederek sedaya, salah satu tanda kebahagiaan seseorang wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, hendaknya rizkinya ada di negaranya. Saya punya tetangga miskin. Ya, dia jualan, dia punya prinsip sebuah kekayaan itu Ustadz adalah along-polong bi anak bi bini. Senajan hanya bekerja ajualan. Yang terpenting along-polong bi anak dengan istri di dalam rumah. Itu sebuah kekayaan daripada entar ke Mekah, entar ke negara lain, tapi edina aji anak keturunannya, sehingga anak keturunan tersebut tidak kontrol pendidikannya. Jadi terakhir jamaah yang dirahmati oleh Allah disebutkan idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yantafi'u bihi au waladin sholihin yad'ulahu bi khairin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka terputus amal perbuatannya kecuali 3. Salah satunya adalah anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Ini terakhir. Ya. Kemudian ada perkataan ya abati innaka aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiron. Kalau jenengan sebagai orang tua telah berdurhaka kepada anak, ya kata anak itu ya abati aqaqtani saghiran fa aqaqtuka kabiron. Kamu telah durhaka kepada saya di saat saya kecil, fa aqaqtuka kabiron, maka aku akan durhaka kepadamu di saat kamu besar. Kemudian adha'tani walidan fa adha'tuka syaikhon. Kamu telah menghilangkanku dalam dunia ini sendirian, fa adha'tuka syaikhon, maka akan aku hilangkan kamu di saat kamu tua. Nah, terus anak yang sayang kepada orang tua, anak yang sayang kepada orang tua itu berarti kebaikan orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak. Makanya
baru abaakum tabrukum abnaukum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, maka anak tersebut akan berbuat baik kepada orang tua. Terus jenengan ngeramut wong tua niku salah satune pengen dibales oleh anak-anak kula panjenengan sedaya kebaikan ini. Jangan hanya berdoa saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Tapi jenengan jaraken, mboten jenengan dampingi, mboten jenengan teraken ngaji, cuman doa tok ae. Dikengken ngajari ngaji mboten purun. Dikengken biayai sekolah mboten purun. Sampeyan eling-eling li ayyu adibar rajulu ada al adaba khairun min ayyatasaddaqa bisoin. Hendaknya seseorang itu mengajari adab sopan santun lebih baik daripada sodako satu sok makanan. Daripada jenengan sodako akeh tapi anaknya kurang ajar. Jenengan harus meyakinkan dalam hati bahwa anak kalau sopan akan memuliakan dan mengantarkan orang tua ke dalam surga Allah. Mekaten para rawuh para sederek sedaya sing saged kula sampaikan mugi-mugi dados ilmu pengetahuan ingkang manfaat sehingga keluarga kula panjenengan sedaya, keturunan kula panjenengan sedaya dados keturunan yang soleh solihah, nafi'ah. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.